Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Suatu anugerah yang luar biasa kalau kita masih diberikan kesempatan boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Paskah yang kita peringati pada hari ini, Minggu 12 April 2020. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau kehidupan kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu, untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, sehingga kebenaran-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lembaga Alkitab Indonesia menulis kenaikan Yesus. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus berusaha untuk menyangkali fakta kematian Yesus di atas kayu salib. Mereka menyangkali fakta tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kaum rasionalis dan kaum liberal, mereka berusaha untuk menyangkali kebangkitan Yesus, tapi sayang usaha mereka sia-sia. Seorang pengacara muda dari Inggris pada tahun 1930-an yang mencoba untuk menyerang doktrin kebangkitan. Menurutnya kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah mitos. Menurutnya kebangkitan Tuhan Yesus itu hanyalah sebuah imajinasi dari para murid. Dia bertekad untuk bersumbangsi kepada umat manusia untuk membongkar kebohongan dan tahyul dari doktrin kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang pengacara, dia menganggap dirinya cukup mampu dan dia berpikir secara kritis dan menyeleksi segala fakta guna dibawanya kepada pengadilan. Namun ketika ia mulai melakukan penyelidikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dia mendapatkan bahwa kasus itu tidaklah semudah dibalik telapak tangan. Kasus itu tidaklah semudah yang ia pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu ia memberi judul pada bab pertama dari bukunya, buku yang menolak untuk ditulis. Pada bab itu ia menjelaskan bagaimana setelah ia menyelidiki, dia justru diyakinkan tentang kebangkitan Yesus. Keyakinan itu pastilah berkontradiksi dengan rencananya semula. Lalu setelah selesai menulis bukunya, ia memberi judul bukunya, Siapa yang Memindahkan Batu Itu. Penulisnya adalah Frank Morrison. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus mempunyai banyak bukti. Namun tentunya semua bukti itu tidak dapat membuat seseorang untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Karena hal menjadi percaya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Seorang wartawan dan surat kabar yang menulis demikian. Bagi orang yang percaya tidak ada bukti yang diperlukan. Bagi orang yang tidak percaya tidak ada bukti yang cukup. Segala bukti berguna untuk menunjukkan iman orang-orang percaya. Di dalam Alkitab tercatat minimal 11 kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya dari kubur. Hal ini dilakukannya untuk meneguhkan iman umatnya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada wanita-wanita lain. Dia menampakkan diri kepada Kleopas dan seorang temannya di jalan menuju Emmaus. Dia juga menampakkan diri kepada Simon Petrus.
Dia juga menampakkan dirinya kepada semua muridnya kecuali Thomas. Dia juga menampakkan dirinya kepada 11 muridnya. Dia juga menampakkan dirinya kepada Yakobus, kepada 11 muridnya di Galilea, seperti disertai dengan pemberian amanat agung. Ya, sekali lagi saya katakan, ada 11 kali Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah ia bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau di pengadilan, ya kesaksian dari 2 orang sudah cukup. Tetapi jumlah saksi dari kebangkitan Yesus lebih dari 2 orang. Tadi saya katakan 11 kali. Itu bukti yang sudah sangat cukup membuktikan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang telah bangkit. Ada beberapa fakta dari kebangkitan Yesus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kebangkitannya membuktikan keunggulan kekristenan dibanding dengan agama-agama lainnya. Ini fakta yang pertama tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitannya membuktikan keunggulan kekristenan dibanding dengan agama-agama lainnya. Jadi semua pendiri agama mengakhiri hidup mereka dalam lubang kubur. Tetapi Yesus pada hari yang ketiga bangkit. 4 Injil mencatat bagaimana fakta bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Lalu apa bedanya dengan kebangkitan Lazarus? Kita boleh perhatikan dalam Injil Yohanes pasal ke-11. Lazarus memang dibangkitkan, tetapi setelah hidup beberapa tahun lagi ia meninggal dunia. Namun Yesus berbeda. Ia mati, ia bangkit, dan tidak mati lagi. Jadi kalau ada sebagian orang berkata bahwa semua agama itu mengajarkan hal yang baik, semua agama itu sama saja, tapi tidak cukup hanya sama saja mengajarkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana fakta kebangkitan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saya, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beragama Kristen, mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu unggul dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang ada di dunia ini. Itulah fakta yang pertama. Lalu fakta yang kedua, kebangkitannya mensahkan bahwa ia adalah anak Allah. Kita dapat perhatikan dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Tetapi secara ilahi ia ternyata adalah anak Allah. Itu terbukti dengan kuasa yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Kebangkitan Yesus mensahkan bahwa ia adalah anak Allah, putra Allah, Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, fakta tentang kebangkitannya terdapat dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Rasul Paulus berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran. Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga membenarkan semua orang percaya kepada Yesus. Kebangkitannya membenarkan semua orang percaya kepada Yesus. Semua orang akan diadili karena kejahatannya. Ya. Seorang yang akan diadili karena kejahatannya itu mungkin masih berusaha untuk membayar pengacara yang handal dengan biaya yang sangat tinggi guna menyelesaikan kasusnya, guna membela dirinya, guna membenarkan dirinya sehingga ia dapat lepas dari namanya penghukuman. Lalu bagaimana nasib kita jika kita harus berhadapan dengan tahta Allah yang suci? Apakah kita perlu pengacara? Tidak. Allah tak dapat disuap dan hukumannya adalah bersifat kekal. Hanya Yesus yang dapat membenarkan saya dan saudara, yakni apabila kita percaya kepada-Nya. Kita cukup percaya kepada-Nya, maka kita akan dibenarkan. Lalu fakta yang keempat, kebangkitannya memberi kita kekuatan untuk hidup baru. Kekuatannya memberikan kita kekuatan untuk hidup baru. Kita dapat perhatikan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikubur
hidup baru, semangat untuk hidup baru. Agama-agama hanya bisa mengajarkan kebaikan, tetapi mereka tidak dapat memberikan kekuatan kepada para umat mereka untuk melaksanakan kebaikan itu. Tetapi kebangkitan Kristus memberi kuasa kepada para umatnya untuk hidup baru, yakni hidup yang melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan. Lalu fakta yang kelima atau yang terakhir, kebangkitan yang menghasilkan kebangkitan manusia lainnya. Kembali kita membuka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kristus yang telah bangkit diberi kuasa untuk membangkitkan umatnya yang telah meninggal, juga membangkitkan semua manusia lainnya untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi 5 fakta ini sudah cukup membuat kita untuk tetap percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari kita tetap menjadi orang Kristen yang percaya akan kuasa kebangkitannya. Jangan pernah menyangkali, jangan pernah ragu akan kebangkitannya. Teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, karena sudah terbukti adanya fakta kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita yang memberitahukan kepada kita dalam Alkitab bagaimana kebangkitannya membuktikan bahwa keunggulan kekristenan dibanding dengan agama-agama lain. Kebangkitannya mensahkan bahwa Ia adalah anak Allah. Kebangkitannya membenarkan semua orang percaya kepada Kristus. Kebangkitan yang memberikan kita kekuatan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kebangkitannya menghasilkan kebangkitan manusia lainnya. Untuk itu, mari kita teguhkan iman percaya kita di hadapan Tuhan dalam memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita dipermuliakan, kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami kembali bagaimana Engkau adalah Allah yang benar-benar bangkit, dan itu banyak fakta yang membuktikan kebangkitan Engkau itu akan menunjukkan iman percaya kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebenaran